Halo teman-teman, kembali lagi bersama Minlock. Hari ini Minlock mau share 5 sepatu bola ternyaman tahun 2023. Dan sepatu itu yang udah pernah Minlock pakai ya. Misal nanti dari 5 daftar atau kalian punya sepatu yang ternyaman tapi nggak masuk ke 5 daftar tersebut, mungkin aja Minlock belum pakai sepatunya. Jadi pure untuk kali ini yang pernah Minlock pakai aja. Kenapa bukan yang terbaik Minlock? Kenapa harus yang ternyaman? Ya kalau yang terbaik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pasti ada dari segi durability-nya mungkin harus bagus, kemudian dari harganya harus terjangkau, dari materialnya harus yang premium, baru bisa dikatakan sepatu bola terbaik. Tapi di sini adalah pure dari segi kenyamanan. Nggak penting berapa harganya, nggak penting bagaimana durability-nya, nggak penting apa materialnya, kalau dipakai nyaman dan pasti original, itu bakal masuk ke daftar yang Minlock pilih. Jadi misalnya nanti ada daftar dari 3 besar, ada yang materialnya kurang bagus ataupun durability-nya kurang bagus, ya itu nggak jadi masalah karena penilaiannya pure untuk kenyamanan. Dan langsung aja kita masuk ke daftar nomor 5. Dan di sini Minlock ada 3 kandidat, yaitu dari beberapa brand. Sebentar, Minlock ambil dulu. Yang pertama ada Cyclops Caldera, kemudian ada Calci Voltric, kemudian ada Specs Elevation One. Nah, ini adalah 3 kandidat yang bakal jadi pilihan untuk menempati posisi 5. Dan untuk yang Elevation One ini udah jelas harganya cukup terjangkau, 300 ribuan dengan material upper sintetik dengan lapisan upper luar yang sama dengan Lightspeed 20. Lightspeed 20 udah menjadi sepatu legend dari Specs dan bakal keluar lagi untuk tahun 2024. Memiliki karakter yang cukup soft tapi menurut saya agak tebal juga bagian uppernya. Sizingnya ini cocok juga untuk tipe kaki lebar. Dan untuk sole pad-nya, ini sole pad bukan yang Vertex ya, tapi mirip juga dengan Vertex 2.0. Sedangkan untuk versi Calci, ini menurut saya sepatu bola Calci terbaik yang saya cobain, yaitu Calci Voltric dengan bobot yang cukup ringan dan upper yang cukup tipis. Di sini sampai nerawang dia ada teknologinya dari Calci, dan sole pad-nya ini salah satu sole pad favorit saya juga dengan stud bulat dan juga triangle stud. Ini nyaman banget, tapi kekurangannya adalah di bagian upper, bagian depannya agak kaku sedikit walaupun ketebalan uppernya cukup tipis. Sedangkan untuk Cyclops Caldera ini warnanya cakep banget, dipakai nyaman. Dengan ini yang agak kurang suka dari Mills adalah bagian bawahnya terlalu besar gitu bagian studnya, dan uppernya ini full knitting, soft juga dan cukup tipis, memberikan ball feeling yang sangat baik. Dan fitmentnya ini cocok juga untuk kaki lebar. Ketika saya pakai juga sangat merangkul dengan sempurna di bagian pergelangan kakinya. Awal pakai emang agak susah, dan yang saya suka adalah bagian bantalan di inner heel-nya ini cukup empuk dan memberikan kuncian yang baik. Jadi kesimpulannya adalah saya bakal milih Cyclops Caldera untuk menempati posisi 5. Kekurangannya adalah agak berat aja sebenarnya, lebih berat dari kedua sepatu ini, tapi nggak apa-apa, lebih nyaman ini. Jadi Minlock masukin ke posisi 5. Lanjut ke posisi 4. Posisi 4 juga Minlock ada 2 kandidat. Yang pertama adalah Specs Garuda Tech. Ini ada dari Specs semua ya. Yang satunya adalah Shaman 2 Elite BP Revise. Nah, sepatu ini memiliki sole pad jenis sole pad yang sama, yaitu hybrid plate dengan warna sama, transparan juga, tapi dengan corak yang berbeda di bagian bawahnya. Dan bagian material uppernya ini juga hampir sama, bukan hampir sama sih, beda ya. Untuk Garuda Tech 2 Pro ini 2023 dia menggunakan full sintetik, sedangkan untuk Shaman di bagian depan dia menggunakan calf leather. Kemudian untuk warnanya ini memang hampir sama juga, putih, dominasi putih dengan corak gold, sedangkan untuk Garuda Tech dia terdapat warna merah karena memang ini untuk versi Garuda Tech-nya. Dan untuk fitment-nya ini sama-sama untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Dan untuk bagian inner heel-nya cukup tebal juga, dan ini cukup nyaman juga dari kedua sepatu ini. Tapi untuk pemilihan kali ini Minlock bakal milih yang versi Shaman 2. Shaman 2 Elite Revise karena menggunakan upper kulit yang benar-benar soft dan fitment-nya juga cocok untuk tipe kaki lebar. Jadi posisi 4 ternyaman versi Minlock adalah Shaman 2 Elite Revise. Oke, kemudian kita lanjut ke posisi 3. Nah, posisi 3 ini adalah dari brand Ortus 8. Kalian bisa tebak apa? Nah, ini dia. Ortus 8 Catalyst Legion Unity. Kenapa Legion Unity, Bang? Bukan Legion V2.
Saya juga udah pernah Legion V2 make, tapi uppernya menurut saya terlalu tipis. Jadi lebih oke yang Unity. Dia sedikit lebih tebal daripada Legion V2. Walaupun Legion Unity ini juga cukup tipis ya. Ya mirip-mirip sama Lightspeed Ribbon lah. Dan fitmentnya ini enak banget, cocok sama kaki saya. Sedangkan untuk solepadnya juga ini karakternya pas banget di lapangan-lapangan yang sering saya pakai. Untuk solepadnya jumlah statnya ini cukup banyak. Jadi dipakai dalam lapangan yang keras ataupun yang sedikit becek, ini memiliki daya cengkram yang sangat baik dan juga memiliki elastisitas yang cukup baik. Untuk akselerasi ini oke banget, dan yang paling penting adalah ringan. Sepatu ini ringan banget, jadi ini masuk daftar ke posisi 3. Lanjut ke posisi 2, dan yang posisi kedua adalah ini dia, Lightspeed Ribbon. Kita ambil contoh untuk versi Moonraker aja ya. Ini warnanya kalem banget, cantik banget warnanya. Salah satu warna favorit dari Lightspeed Ribbon. Menurut saya ini paling keren sih. Apa perlu dijelasin alasan kenapa saya masukin Lightspeed Ribbon ini ke posisi 2? Ya enggak. Kayaknya nggak penting juga ya, karena sepatu ini banyak banget yang make, banyak banget yang suka. Karakternya itu nyaman dan uppernya cukup tipis, soft juga dengan sole pad Vertex 2.0 yang memiliki daya cengkram yang sangat baik. Untuk akselerasi oke banget, dan ya fitmentnya oke lah, dan sepatu ini ringan. Kemudian durability-nya, walaupun dia menggunakan upper yang tipis dan juga bobotnya ringan, tapi memiliki kualitas durability ataupun lemnya yang sangat-sangat baik. Terus kenapa kenapa Bang dimasukin ke posisi 2 bukan posisi 1? Karena menurut saya harus lepas insole pakai sepatu ini. Jadi fitmentnya itu kurang sempurna ya. Bawaan pabrik tapi harus lepas insole. Walaupun itu adalah salah satu cara agar kita nyaman dengan sepatunya. Tapi lebih baik lagi kalau kita pakai sepatu itu dari bawaan sepatunya udah ada insole-nya, terus kita pakai, nggak perlu banyak improve biar kita lebih nyaman gitu. Jadi ini saya masukin ke posisi 2. Dan yang ke posisi 1 adalah, kalian bisa tebak, coba tebak. Kita kasih waktu 3 detik, 1, 2, 3, nggak bisa jawab. Yang pertama adalah nih, Vision V3, Catalyst Vision V3 dari Ortus 8. Gila sih sepatu ini, gila. Pokoknya gila, nyaman pol. Kalian kalau pakai sepatu ini pasti setuju sih kalau sepatu ini nyaman. Tapi kalau nggak setuju mungkin ada yang aneh dari kaki kalian. nggak bercanda. Ini menurut saya sepatunya oke banget. Banyak hal yang bisa saya share ke kalian, terutama untuk bagian uppernya yang menggunakan sintetik, di bagian tengah sampai ke belakang, di bagian tengah sampai ke depan dia menggunakan leather, kangaroo leather, dan soft banget. Uppernya tuh bener-bener premium, dia kangaroo leather tapi yang premium gitu loh. Sedangkan untuk bagian tengah sampai ke belakang, dia perpaduan antara mesh dan juga sintetik, bikin sepatu ini cukup ringan. Dan bagian sole pad-nya sama dengan Legion Unity tadi, dengan karakter yang cocok untuk banyak kondisi lapangan. Kemudian fitmentnya ini cocok juga untuk kaki lebar, dan ini benar-benar fit di kaki saya. Walaupun kaki saya slim, tapi ini sangat cocok dengan kaki saya. Dan yang nggak kalah penting adalah di bagian liningnya atau bagian inner heel-nya. Ini nggak terlalu tebal, beda sama sepatu-sepatu bola spek sekarang ya, dia lebih tebal. Tapi yang saya heran pakai sepatu ini nggak blister dan memiliki daya cengkram yang sangat baik. Jadi untuk akselerasi, untuk bermanuver, ini benar-benar merangkul dengan sangat sempurna. Karena liningnya yang tipis, dia benar-benar bisa nempel di bagian pergelangan kaki kita. Jadi look-nya itu kalau kita pakai sepatu ini benar-benar cakep gitu. Itu salah satu yang bikin saya suka banget sepatu ini dan nyaman banget. Kemudian di bagian lidahnya terdapat banyak rongga-rongga udara. Ini walaupun kita pakai dalam kondisi yang panas, itu tetap adem karena sirkulasi udara banyak yang masuk, terutama di bagian samping dia terdapat mesh juga kan. Dan dipakai dalam kondisi hujan juga ini oke banget, nggak berat karena untuk upper kulitnya hanya di bagian depan. Dan yang nggak kalah penting adalah saya nggak lepas insole pakai sepatu ini. Insole-nya tetap saya pakai walaupun insole dari Ortus ini sedikit lebih tebal ya. Jadi nggak perlu lepas insole dan fitmentnya oke banget. Dipakai mau seperti apapun, di kondisi apapun, dengan posisi apapun, sepatu ini benar-benar the best. Mungkin kekurangannya itu tadi dari segi durability. Walaupun saya pakai dalam kondisi 2-3 kali main gitu, udah ada yang kebuka waktu masih baru waktu itu, ada yang kebuka, kemudian ada sole pad-nya yang agak sompal juga di sini, tapi ya nggak masalah sih. Kembali lagi, untuk video kali ini adalah sepatu ternyaman, bukan yang terbaik. Kalau misal masuk yang terbaik, mungkin sepatu ini nggak masuk top 3 sih. Mungkin kalau dibilang sepatu yang terbaik apa ya, mungkin bisa Lightspeed Ribbon ataupun Legion Unity ataupun
Mills Caldera itu tadi, tapi di sini adalah sepatu bola ternyaman. Oke banget sih sepatu ini. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa Minlock share 5 sepatu bola ternyaman versi Minlock selama tahun 2023. Untuk sepatu yang kakaknya ini ataupun yang jenisnya sama, mungkin Meister V2 itu juga nyaman, tapi sayang sekali Minlock belum nyobain, jadi nggak bisa masukin daftar. Mungkin kalau Minlock nyobain sepatu itu bakal itu menjadi nomor 1 yang ternyaman ya. Karena saya makanya yang ini, jadi ini yang nomor 1. Ya mungkin itu aja sedikit yang bisa Minlock share. Semoga bermanfaat dan semoga tahun 2024 ini Minlock bisa nyobain banyak sepatu dan bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli sepatu terbaru, jadi nggak bingung gitu. Karena insya Allah Minlock bakal review apa adanya yang Minlock sampaikan ke kalian. Jadi nggak ada tuh namanya tipu-tipu atau apapun ataupun endorse, itu nggak bisa jadi acuan ya. Insya Allah Minlock bakal share sejujur-jujurnya apa yang Minlock rasakan. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai bertemu di video-video yang lain, terutama untuk review-review brand lokal, sepatu lokal. Dan terima kasih, sampai jumpa.